sebagai ya sebagai tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah bijaksana memahami pemurnian dari Tuhan. Yang firman Tuhan diambil dari kitab Daniel 12 ayat 8 sampai ayat 10. Nah, akan saya bacakan ya firman Tuhan. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Akan saya bacakan renungannya ya. Renungannya, dalam renungan hari ini kita belajar dari kitab Daniel bahwa pemurnian dan penyaringan harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Awalnya Daniel bertanya dan malaikat menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Namun karena Daniel masih bertanya tentang apa yang dilihat dalam penglihatannya, khususnya tentang mengapa harus ada penyaringan dan pemurnian, malaikat menjelaskan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Saat pemurnian datang, orang fasik akan tetap berlaku fasik, sedangkan orang bijaksana akan memahaminya, sehingga dia akan tetap berdiri teguh memegang kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang bijaksana. Ya, Bapak, Ibu-ibu, jadi firman Tuhan pada siang hari ini ya, itu membedakan orang bijaksana dan orang fasik. Orang bijaksana dan orang fasik ini sama-sama orang percaya ya pada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang bijaksana ini menuruti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan iman mereka terus bertumbuh menuju dewasa iman, menuju karakter seperti karakter Kristus. Tetapi orang fasik juga orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi banyak orang percaya ya, orang Kristen yang pergi ke gereja, di gereja itu datang ke gereja itu hanya kebiasaan, tradisi, hanya ritual-ritual saja. Sehingga di dalam gereja dia itu mendengar firman Tuhan tapi tidak mendengarkan. Jadi firman Tuhan itu masuk pikiran, mungkin keluar telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Sehingga tingkah laku perbuatannya seperti orang dunia, seperti orang dunia. Ya inilah beda orang-orang bijaksana dan bedanya dengan orang fasik. Jadi akhir-akhir ini banyak orang akan disaring, dimurnikan, dan diuji lewat penderitaan, masa sukar, juga masalah-masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Orang fasik, yaitu murid palsu, akan berlaku fasik karena tidak memahami dan mempersiapkan masa pemurnian dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa jatuh, bisa roboh, malah ada yang sampai murtad.
Sedangkan orang-orang bijaksana, yaitu orang murid-murid sejati, memahaminya, mempersiapkan, dan kehidupan mereka justru bertumbuh dalam karakter Kristus. Sehingga orang-orang ini kalau ada angin badai atau topan dunia, atau banjir, gempa, mereka bertahan dan menang. Dan mereka adalah orang yang bercahaya. Jadi demikian firman Tuhan pagi hari ini. Adalah kita dalam firman Tuhan ini mulai sering firman Tuhan melalui breakout room ya, Pak Andri. Ya, oke, saya masukkan ya. Ya, kami silakan. Pak Bambang kan keluar, terlempar kah? Dengar. Ya, mantap. Oke, sudah ada yang belum sharing di room 1 atau room 2. Room 1 pimpin oleh Pak Trisulo, Ya. room 2 oleh Pak Bambang. Room 1 sudah semua. Sudah semua ya. Lengkap. Cukup kan waktunya, cukup kan, Pak Tri? Cukup, bagus. Nah, ya Malah ini kan berdua juga. Berdua cerita ya, tadi. pas kan ini kan pendek aja lah ya. Iya. Daniel 12, 8 sampai 10 kan pendek, nggak perlu panjang-panjang lah sharingnya. Oke, very good. Nah, Pak, room 2 Pak Bambang dengan Selesai, Pak. Sudah selesai semua kan? Iya. Iya, Pak Bambang tadi sempat terlempar keluar tuh jaringan. Ya, ada yang mau disampaikan mengenai sharing skor tadi? Barangkali Bu Rita, barangkali menyampaikan Pak. Barangkali. Oke, boleh. Boleh Mama Ita. Cukup Pak Andre tadi. Cukup. Nggak ada yang sulit lah ya. Iya. Pak Bambang gimana Pak Bambang? Room 2 Bu Sri Mujiati ada sharing atau monitor? Halo Pak Bambang. Masih tertutup mikrofonnya Pak. Oh iya Pak, Bu Sri Mujiati belum Pak? Ya, kenapa? Dia monitor kan ya? Belum kebagian karena panggil-panggil. Iya, mungkin dia monitor dia. Ya, ada cateringnya dia. Ada cateringnya. Ya, silakan Pak Bambang. Ada yang mau disampaikan Pak Bambang? Oh iya Pak, jadi saya sampaikan kalau kita baca di ayat yang pasal 12 ini kan perikopnya akhir zaman. Ya. Sebenarnya Daniel itu kan dia tahu tapi tidak memahaminya. Seperti ayat 8 itu Pak. Adapun aku memang ku dengar hal itu, mendengar dia, tetapi tidak memahami tentang akhir zaman. Hal itu ya tentang akhir zaman. Kemudian Tuhan menjawab bahwa di ayat 8-10 itu kalau kita teliti ada dua kelompok manusia dalam orang hidup dalam kefasikan dan orang yang hidup dalam kebenaran, hidup yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Allah, melakukan firman-Nya. Itulah orang bijaksana, ya, menjauhi dari dosa. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi perlu diketahui bahwa pada akhir zaman itu ada pengujian, penampian, Pak. Pengirikan dan penampian. Itu sudah harus kita terima sebagai orang-orang percaya, tidak terbatas. Bukan berarti nanti, karena Tuhan katakan, aku akan mengadili orang yang mati maupun orang yang hidup. Jadi nanti kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita diingatkan pada hari ini, bertobatlah kalau masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, karena nanti ada nih, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak serumpan dari orang fasik itu akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Oleh karena mari kita hidup bijaksana. Ya, siang hari ini kita diingatkan. Itu yang perlu saya sampaikan, Pak. Oke, very good. Ya. Masih ada waktu, Pak.
Ada, masih ada. Ya, saya sedikit tambahan ya, Andri Ya, boleh. silakan. Ya, jadi topiknya kan temanya ya bijaksana memahami pemurnian dari Tuhan. Jadi kita semua orang percaya ya, baik orang bijaksana maupun orang fasik, itu kita ini dimurnikan melalui ujian-ujian, cobaan, penggodaan, termasuk ujian-ujian dalam mengalami masalah-masalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Ini semua ya, melalui masalah-masalah itulah kita semua diuji ya. Dan orang bijaksana ini, Pak Andri, Ya. orang bijaksana itu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan firman Tuhan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau diumpamakan seperti orang membangun rumah, itu kalau fondasinya kuat, ya, batunya besar dalam, itu adalah dasar yang kuat. Jadi kalau ada angin lesus, ada topan badai, ada gempa tidak roboh. Jadi dasar kita adalah percaya Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Itu orang bijaksana, Pak. Tetapi kalau orang fasik, dia juga percaya pada Tuhan, orang Kristen, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga dalam tingkah laku perbuatan sehari hanya menuruti dunia. Dia tidak memahami firman Tuhan. Sehingga kalau ada ujian-ujian tadi, Pak, itu orang bijaksana itu bertahan kuat dan juga menang. Sehingga levelnya makin naik, terjadi pertumbuhan iman, terjadi perubahan-perubahan, dan makin dewasa iman, karakternya makin seperti karakter Kristus, berbuah lebat, manis, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi orang fasik tadi, Pak, dia tidak mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga ada serangan-serangan badai, ombak dunia yang menyerang mereka. Mereka termasuk aniaya, termasuk penderitaan. Mereka itu tidak kuat, tidak tahan, Pak. Ada yang jatuh, ada yang ya roboh, malah ada juga yang murtad, Pak, karena dianiaya dalam kehidupan hari. Tapi kalau tidak kuat, orang fasik tidak mengerti, tidak memahami, itu akan murtad. Jadi ini, Pak, jadi firman Tuhan ini bijaksana memahami pemurnian dari Tuhan. Terima kasih, Pak Andri, tambahan dari saya. Oke, very good. Oke, terima kasih Pak Tri. Ya, Pak Open Gea, ada yang mau disampaikan kelihatannya? Pak Open Gea, Nias, ada yang mau disampaikan? Enggak ada, Boleh. Bang, enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Ya, ini kan bicara mengenai akhir zaman ya. Orang fasik, ya toh. Kita harus tahu dulu apa itu orang fasik ya. Ciri-cirinya lah ya. Ya, dalam konteks Alkitab, kata fasik merujuk pada orang yang tidak taat. Tidak taat kepada Tuhan, yang hidup dalam dosa dan melakukan perbuatan jahat. Kita harus jelas dulu nih. Supaya semuanya jelas ya. Ada garis tebal di sini, jadi ngerti apa itu fasik ya. Ini kita bicara orang fasik ya. Nah, itu jelas dulu. Orang fasik adalah orang yang secara sadar menolak perintah Tuhan, menjalani kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan seringkali akibatnya apa? Merugikan orang lain melalui apa? Tindakan mereka ini. Dari ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada 4. Ya, ini dengar baik-baik ya, perhatikan saya. Ciri-cirinya orang fasik menurut Alkitab ya. Kita rujukannya Alkitab. 1, tidak menghormati Tuhan. Orang fasik tidak menghormati atau tidak takut pada Tuhan. Mereka menolak untuk mengikuti ajaran dan perintah-perintah Tuhan. Kedua, orang fasik itu melakukan perbuatan jahat. Mereka selalu terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Itu kan jelas dulu nih. Orang fasik, kita ngerti. Seperti apa? Kebohongan, pencurian, kekerasan, dan berbagai macam bentuk ketidakadilan. Ketiga, orang fasik itu tidak pernah menunjukkan penyesalan
Orang fasik cenderung tidak merasa bersalah. Ini poinnya. Ya, mungkin hampir mirip dengan RT 6 ya. Orang RT 6. Ya, ya betul Andri. Enam. Ya, ya tuh, Ya, tidak mirip. menunjukkan persinasan. Orang fasik cenderung tidak merasa bersalah loh. Atau atas dosa-dosa mereka dan tidak menunjukkan keinginan untuk bertobat. Ya, Malah kita yang disalahin. Itu kan jelas dulu. Kita harus tegas dulu siapa itu orang fasik. Tempat ini yang terakhir ya. Mengabaikan kebijaksanaan. Mereka menolak kebijaksanaan dan nasihat. Nasihat yang benar. Lebih memilih apa dia? Lebih milih mengikuti jalan mereka sendiri. Yang dia pikir benar. Padahal sesat. Dalam Alkitab, orang fasik sering dikontraskan ya. Dengan apa? Dengan orang benar. Atau orang bijak lah. Yang hidup menurut kehendak Tuhan. Dan mencari untuk melakukan kebaikan. That's the point. Mazmur 1 ayat 1-6 bicara apa? Orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin, sementara orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Itu harus jelas dulu supaya kita mudah membuat skor itu harus jelas dulu. Jangan abu-abu. Apa itu orang fasik, kita masih abu-abu, nggak bisa skornya. Nah itu supaya jelas dulu ya. Jadi supaya jelas dulu supaya gampang. Kebenaran, teguran, perbaikan, dan komitmen itu sudah jelas. Oke, lanjut Pak Tri. Kalau nggak ada langsung masuk ke Ya. United Prayer. Ya, terima kasih Pak Andre yang berkati kita semua. Ya, kita lanjut, kita berdoa ya untuk kita semua ya. Bentar. Ya, Bismillah. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin didoakan? Ada Saya masalah? Pak, Ya, saya Pak. Ya Pak, kekuatan, berita ya. kesehatan. Iya, Ya, berita ya. iya. Ya, Saya mohon dukung doa buat anak saya yang namanya Ahirudin Harahap. Oh, Itu Coki ya? Coki kan? udah enggak, ya Ucok udah 8 tahun inilah belum ada keturunannya. Itu saya mohon doa, dukungan doa. Terus untuk cucu juga oh ya. yang baru hari Selasa kemarin menyerahkan berkas-berkasnya untuk masuk TNI Angkatan Darat. Mohon didoakan juga supaya dikawal itu berkas-berkas sampai dia menuju ujian-ujian yang step by step yang akan diadakan. Itu aja Pak Tri. Ya, ya, masih berita. Yang lain-lainnya masih ada yang didoakan? Itu Bu Meriana tadi. Saya Pak Tri, tidak apa-apa ya didoakan ya. Oh iya, ya. Ya, Sanu. Ya, Ya, supaya Pak. Tuhan ini Pak pulihkan ekonomi, keadaan ekonomi keuangan ya di Ya. keluarga kami ya. Ya. Itu aja Pak Tri. Iya, ekonomi keuangan. Ini untuk Pak Alfian ya. Masih ada Ya. lagi? Semuanya, untuk semuanya Pak Tri, kalau ekonomi. Semuanya ya. Iya. Dan semuanya ini. Dan semuanya. Masih ada lagi? Itu Bu Melani yang masih sesak napas. Bu Melani. Oh, Bu Melani ya? Oh iya. Bu Melani. Masih. Oh ya Pak, ini Pak supaya YouTube saya juga Pak, channel YouTube saya itu kan penginjilan ya Pak, supaya semakin dikenal banyak orang. Oh iya, iya, iya. Channel YouTube ya? Ya, channel YouTube. Ya, supaya Manembah Rasa Ministry. kenal orang. Ya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang didoakan, ya untuk mendoakan Bu Rita ini dan Pak Alfian ini, kamu silakan Pak Andre ya Pak yang mendoakan. Pak Andre. Oke. Ya. Dan juga untuk Bu Melani. Ya, untuk jangan yang sesak napas itu ya. Ya.
Ya tadi ada Burita juga ya. Jadi Burita tadi apa tadi? Ya, kan anaknya sudah 8 tahun belum ada keturunan ya. Dua Iya, juga akan masuk TNI. iya. Berkas-berkasnya saya berkati. Pak Alfian ekonomi apa itu? Ada masalah ekonomi dan semuanya. Juga Bu Melani ya. Ya, kami persilakan ya Pak Andre mendoakan kita, kemudian Pak Bambang mendoakan Pak Alfian, dan saya nih terakhir mendoakan Bu Melani. Ya, kami silakan Pak Andre. Ya, kita satu dalam doa. Bapak di surga, kami Ya, bersyukur Pak. pada siang hari ini. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Tes 1, 2, 3. Masih? Tes 1, 2, 3. Saya lancar, Pak. Di saya lancar. Bagus. Oh, tempatnya Pak Bambang berarti jaringannya. Jelas, di sini jelas Pak. Jelas, berarti Pak Bambang jaringannya dia Oh ya, yang kurang. jaringannya Pak Bambang. Ya, oke. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami sudah sharing firman Tuhan firman Tuhan yang betul menguatkan kami pada akhir zaman. Bapak di surga, saya percaya bahwa saat ini izinkanlah kami semua di Zoom ini membawa pergumulan setiap kami saat ini. Izinkanlah saya pergumulan dari Ibu Rita yang saat ini anak bungsunya Akhirudin Harahap yang sudah 8 tahun menikah, tapi masih belum ada keturunan. Saya percaya Engkau sedang memproses. Pasti semuanya indah pada waktunya. Amin. Engkau punya rencana, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberi ketabahan untuk ini Akhirudin Harahap untuk memikul apa yang menjadi pergumulannya, dan supaya mereka semakin kuat, semakin tabah, karena ada maksud Tuhan. Seperti Engkau sudah memproses Musa, Engkau memproses Daud, Engkau juga memproses Abraham, Engkau memproses Yusuf selama 13 tahun untuk menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Saya percaya Engkau punya sesuatu yang pasti terbaik. Dan saya percaya indah pada waktunya. Biarlah semuanya menurut kehendak-Mu dan rencana-Mu. Saya percaya Engkau pasti beri kekuatan, beri ketabahan dalam mengikuti atau menjalani training centernya yang Engkau ciptakan Tuhan. Agar supaya Akhirudin Harahap menjadi kuat, semakin bersinar dalam menanti apa yang dicita-citakan, yaitu seorang anak. Saya percaya Engkau pasti punya sesuatu yang indah, yang kami semua belum melihat. Tapi walaupun kami punya iman, kami percaya walaupun kami belum melihat. Karena Engkau yang memberikan ending yang baik. Bapa di surga, izinkanlah kami juga berdoa untuk cucunya Burita Stefan yang saat ini sedang memasukkan berkas-berkas yang diperlukan untuk TNI Angkatan Darat. Saya percaya, izinkanlah kami yang punya otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya tidak ada yang mengutik-utik sehingga berkas-berkas itu bisa lolos sesuai dengan apa yang Engkau mau. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jika Engkau berkehendak, pasti itu semua terjadi. Kalau Engkau sudah membuka jalan, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Termasuk seorang jenderal sekalipun. Apapun itu,
Dan kami percaya itu. Biarlah beri kami kekuatan, beri kami kehendak yang betul-betul dari Engkau Tuhan. Biarlah nama Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Dan biarlah TNI Angkatan Darat itu menjadi sarana bagi Stephen untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Saya percaya Tuhan, beri kami tanda-tanda, beri Stephen tanda-tanda jika apa yang dilakukan, apa yang berkas itu memang tidak berkenan untuk Engkau dan tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lanjut, Abang. Pak Bambang masih masih monitor, Pak Bambang. Jaringannya dia Ya, Pak. problem. Oh iya ya. Jaringannya. Oh, iya. Dia nggak dengar ya Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Saya Pak Tri. Ya, Bambang. Halo. Ya, Pak Bambang. Saya doa berkat sama penutup, Pak. Doa. Oh, baik. Baik, Pak. Baik. Iya. Pak Alfian. Doa untuk Pak Alfian. Ya, Pak. Doa untuk Pak Alfian. Untuk Pak Alfian. Ya. Nanti Apa saya dalam penutupnya. rumah tangganya, Pak? Ya, ekonomi keuangan juga channelnya supaya dikenal orang. Oh, baik. Baik. Mari kita sama-sama satukan hati. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu mohon kepadamu. Saat ini hamba-Mu berdoa kepadamu beserta dengan seluruh saudara kami yang kami kasihi di dalam Zoom siang hari ini. Kami bersatu hati berdoa kepadamu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan, Bapa, kuasa-Mu nyata bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulannya, baik yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Kami yakin percaya kesembuhan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Demikian juga Bapa, Putra, kekasih kami yang sementara ini dalam pergumulan untuk masuk di dalam pendidikan ataupun menjadi anggota TNI Angkatan Darat, Bapa. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang dapat menutupnya ketika Engkau membuka jalan bagi saudara kami, kekasih kami, untuk masuk di dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dan ketika Engkau mengangkat, tidak ada yang menurunkannya, Tuhan. Amin. Itulah menjadi iman percaya kami, Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu buat saudara kekasih anak kami ini, Tuhan. Agar supaya apa yang menjadi cita-citanya, Engkau nyatakan, Tuhan, berhasil. Engkau buat berhasil. Sehingga lewat apa yang sedang dipergumulkan ini, Tuhan, menjadi ujian iman percayanya kepadamu. Sehingga sesuatu yang akan terjadi ini membuat iman percayanya kepadamu semakin hari semakin menjadi kuat. Dan tidak akan melepaskan iman percayanya kepadamu. Karena anak kami yang akan masuk dalam Angkatan Darat terus berharap, bersandar dan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu akan terjadi. Karena kami ingin percaya bahwa rencana-Mu yang jadi bukan rencana anak kami Tuhan yang akan masuk dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Bapa. Demikian juga buat saudara kami yang saat ini sedang merindukan sebuah keturunan di dalam perkawinannya Bapa. Kiranya juga Tuhan Kau akan memberikan suatu ujian ketabahan, kesabaran, ketangguhan, agar supaya dengan peristiwa ini akan lebih dekat kepadamu
bahkan menilik akan firman-Mu, bagaimana tentang peristiwa ataupun teladan-teladan yang sudah ada bagi kami, yang kami mengerti bagaimana Abraham dengan istrinya Sarah Tuhan, yang bertahun-tahun menunggu akan kehadiran putranya Tuhan. Pada usia yang tua sekalipun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Abraham diberikan keturunan pada umur 100 tahun. Demikian juga Bapa, bagaimana Hana merindukan juga seorang putra. Dengan ketekunannya, dia terus berdoa dekat kepadamu, melayani Engkau dengan taat dan setia. Itulah biar kiranya menjadikan keteladanan bagi saudara kami yang sementara ini dalam penantian seorang keturunan ilahi yang Kau telah pertemukan mereka untuk menjadi rumah tangga yang Kau berkati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kiranya kandungannya tidak akan tertutup, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan buka kandungannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Itu semua Tuhan menjadi keteladanan ataupun menjadi semangat untuk dekat kepada Tuhan. Sehingga dia akan melihat betapa hebat kuasanya Allah yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pada akhirnya kami berdoa buat saudara kami, Bapak Alfian beserta dengan istrinya dan keluarganya Tuhan. Ketiga putranya, putrinya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan percaya kalau kami mendengar kesaksian dari Bapak Alfian, betapa hebat perjuangannya untuk dekat kepadamu, betapa hebatnya untuk menyatakan atau menjadikan Tuhan tugas penginjilannya untuk memberikan berita kebenaran-Mu, untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami yakin dan percaya kalau Bapak Alfian telah mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan pelihara, Engkau akan nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupannya, apapun yang sedang dipergumulkan, baik di dalam keluarganya, di dalam anak-anaknya yang masih dalam sekolah. Demikian juga Pak Alfian dalam pekerjaan yang Kau berkati Tuhan, sehingga perekonomiannya akan menjadi baik dan lebih baik daripada yang sekarang. Karena Pak Alfian terus berharap dan bersandar akan Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya karena kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah sumber dari sumber berkat. Engkau adalah sumber dari kehidupan setiap kami yang percaya. Maka tidak ada yang mustahil bagi kami dan bagi Pak Alfian juga Tuhan. Kiranya pada saatnya Engkau Tuhan akan mengubah kehidupannya menjadi berkat daripada orang lain. Itulah yang menjadi doa kami buat Pak Alfian, Bapak. Demikian juga Bapak, kami serahkan saudara-saudara kami, Pak Trisulo, kemudian Ibu yang ada di dalam Zoom ini, Pak Andri juga Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Meskipun kami berbeda tempat, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan menjangkau setiap dimanapun kami berada. Berkat-Mu juga tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan kesehatan bagi kami semua yang terhimpun di dalam Zoom siang hari ini. Sehingga kami boleh saksikan dimanapun kami berada. Demikian juga kami terus boleh mengikuti kegiatan Zoom siang hari ini. Sehingga itu semua dapat kami nikmati berkat-Mu Tuhan tercurah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan di dalam rumah tanggamu. Diberkati Tuhan, kiranya mereka dalam keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Berkati juga di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya
terus Engkau menyertai dimanapun kami berada. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kami. Percaya bahwa berkat daripada Allah Bapa pada siang hari ini tercurah bagi kita sekalian di tempat ini. Demikian juga cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, terus melimpah atas kami. Demikian juga persekutuan, pemeliharaan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, bawalah semua berkat yang dari Allah Bapa di surga dengan sukacita, bawalah dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang juru selamat kami dan Allah yang hidup. Mari saudaraku yang diberkati siang hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Ya, Amin. Amin. Demikian, Amin. Bapak Ibu, setelah sharing-sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Dan setelah lagi kita semuanya undur dari sharing firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan melindungi, menyertai, menjaga, memberkati semua yang hadir pada hari ini. Jadi di rumahnya. Demikian Bapak, kiranya kami semua Tuhan sertai. Ya, Amin. selamat Silakan. siang. Ya, Pamit ya. ya. Pamit. Oke, terima kasih. Untuk semuanya. Terima Ya. kasih Pak Trisulo, Pak Ya. Alfian, Ya, kita bertemu lagi Pak besok Bambang. siang, Pak. Pak Bertemu lagi besok siang. Delma, terima kasih. Bu Sri Ya. Mujiati, terima kasih. Oke, kita live ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Trisulo.